Allah Subhanahu wa taala akan semakin melimpahkan kebahagiaan dan keberkahan hidupnya sampai akhir hayat. Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Allah jauhkan dari berbagai penyakit dan musibah. Allah limpahkan rezeki yang halal dan barokah. Allah jadikan keluarga, orang tua, pasangan, anak, keturunannya soleh, solehah, menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah, dan kelak ketika meninggal dunia diberikan anugerah husnul khatimah, masuk surga berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diizinkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim, amma ba'd. Barakallahu fikum. Selamat buat kita semua yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang diistimewakan dengan rahmat yang terbaik, anugerah yang terbaik, yaitu dipertemukan dengan bulan Ramadan dan dibimbing untuk bisa mengisi hari-hari Ramadan, jam-jam Ramadan, menit-menit Ramadan, detik-detik Ramadan dengan amalan yang terbaik. Salah satunya adalah hari ini kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, bahkan sudah sampai hari ke-28. Berarti berapa hari lagi sisa Ramadan yang akan kita nikmatin? Jadi yang diingat dari kultum tarawih kemarin jangan cuma tempe yang belum jadi ya, tapi yang diingat juga betapa berharganya anugerah Ramadan ini ya. Nah, sebagai sebuah bentuk kesungguhan kita menghargai detik-detik Ramadan yang masih tersisa, yang kita nggak tahu berapa lama lagi kita akan merenung tentang bagaimana mengisi sisa-sisa Ramadan ini dengan mengantisipasi bagaimana nanti setelah Ramadan berlalu, kalau Allah izinkan kita panjang umur, bagaimana kita mengisinya. Kalau sejak sebelum bulan Ramadan, awal Ramadan sampai hari ini yang kita lakukan dengan getol beribadah, baca Quran, sedekah adalah kita menghidupkan Ramadan. Hidupkan Ramadanmu. Maka harus dari sekarang kita pikirkan bagaimana setelah Ramadan berlalu, yang kita lakukan adalah meramadankan hidup kita. Ketakwaan yang sempurna itu bukan cuma mengisi Ramadan, menghidupkan Ramadan, tapi meramadankan hidup kita. Dan inilah yang harus dipikirkan oleh setiap mukmin. Kalau hidupkan Ramadan itu artinya adalah kita menjalankan sebuah proyek untuk memaksimalisasi amaliyah Ramadan dan mengoptimalisasi nilai-nilai Ramadan, apa yang ingin kita raih sebanyak-banyaknya. Dan di sepanjang kita melakukan amaliyah yang maksimal, yang totalitas itu, pertanyaan yang harus kita jawab setiap saat adalah, setelah kita lewati 28 hari dengan totalitas tersebut, pertanyaannya adalah apa yang paling penting dan kita butuhkan dari sekian banyak amaliyah kita selama 28 hari ini. Apa yang paling kita butuhkan? Ini kita sudah beramal soleh, beribadah, totalitas. Sekarang apa yang kita butuhkan? Setelah kita selesai beramal, apa yang kita butuhkan? Istiqomah, barakallahu fik. Apa lagi? Ridho. Jawabannya adalah satu kata: diterima. Buat apa kita banyak beramal, totalitas habis-habis, tapi nggak diterima? Ya.
Diterima apanya? Ibadahnya diterima, amal-amal solehnya diterima. Apalagi yang kita inginkan diterima oleh Allah apa? Doa-doanya, taubatnya. Ya Allah, ini yang kita butuhkan. Dan semua yang kita lakukan selama beribadah itu harus langsung relate ke sini. Diterima gak? Diterima gak? Itulah sebabnya kenapa kita renungkan dari sekarang. Rahasia kenapa sunnahnya Rasulullah SAW itu mengajarkan setelah selesai Ramadan kita dianjurkan, disunahkan untuk saling mendoakan. Apa doa yang kita baca setelah selesai Ramadan? Yang kita berikan kepada sesama kita apa? Mohon izin sedikit pengumuman penting. Dengan hormat untuk kendaraan dengan nomor BK8570GM, mohon berkenan untuk digeser karena ada yang mau keluar untuk berobat ya, karena sedang sakit yang bersangkutan. Sekali lagi, pemilik kendaraan dengan nomor BK8570GM berkenan untuk digeser karena ada mobil yang mau keluar karena sakit ya. Ada? Ya, mudah-mudahan segera bisa dilakukan. Baik, yang dilakukan oleh sesama kita setelah selesai Ramadan adalah doanya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima. Itu yang pertama kali diucap tuh, terima. Bayangkan, ini hajatnya adalah hajat dunia akhirat. Yang mau kita hindari adalah ya, penderitaan yang sangat mengerikan, yaitu neraka. Yang mau kita raih adalah kenikmatan yang paling dahsyat, yaitu surga. Bagaimana kita tidak saling mendoakan untuk saling menerima? Untuk urusan dunia aja, kalau kita ada yang gak diterima, Bapak Ibu, gimana rasanya? Pernah gak kita mengalami sesuatu yang kita sudah berjuang habis-habisan ternyata gak diterima? Rasanya gimana, Bu? Hah? Saya ngambil pelajaran dari anak saya, berbulan-bulan habis-habisan ikut bimbel, masuk perguruan tinggi negeri yang diidam-idamkan, qadarullah nggak berhasil. Aduh, dia sampai depresi. Wow, rasanya gitu ya. Walaupun dengan izin Allah akhirnya dia berusaha lagi, ikut ujian mandiri, lolos. Bagaimana pada saat kita ngelamar kerja nggak diterima? Apalagi mau ngelamar calon istri, nggak diterima, gimana? Ya. Nggak diterima. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa menjamin, memastikan bahwa semua amal ibadah dan amal soleh kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bisa menjamin nggak? Ada yang bisa tahu persis nggak? Hah? Nggak. Namun inilah indahnya Islam. Syariat ini memberikan panduan dan tuntunan. Hati kita juga diberikan ya kemampuan untuk bisa mengukur, bukan memastikan. Mengukur apa? Mengukur bahwa amalan kita insya Allah menjadi amalan yang yakin insya Allah diterima oleh Allah SWT. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita diberikan indikator-indikatornya. Ya. Yang pertama adalah indikator bahwa amalan kita diterima semuanya adalah tadi, yaitu apa? Istiqomah dalam mengamalkan semua amalan-amalan itu. Kenapa? Karena Imam Hasan Al-Basri menyatakan dalam salah satu qaulnya yang terkenal, inna min jazail hasanah, sesungguhnya tanda-tanda amalan kebaikan itu diterima yang dilihat dari apa? Diberikan balasan. Kalau diberi balasan berarti kan diterima kan? Ya, mendapat ganjaran berarti diterima. Makanya dapat ganjaran. Apa tanda-tandanya? Al-hasanatu ba'daha, yaitu ketika amalan-amalan kebaikan itu tetap dilakukan sesudah amalan sebelumnya dilakukan. Jadi kalau selama Ramadan kita ini sholatnya luar biasa, sholat malamnya banyak, sesudah Ramadan kita juga tetap menjaga sholat malam itu. Di bulan Ramadan kita berkhidmat dengan Quran totalitas habis-habisan, sesudah Ramadan kita juga tetap berkhidmat dengan Quran. Di bulan Ramadan kita bergairah menuntut ilmu, di luar bulan Ramadan juga tetap minimal sama.
Artinya semua amalan yang kita lakukan di Ramadan ini diterima. Lihat aja setelah Ramadan gimana. Gitu. Dan beliau juga mengatakan wa min uqubati sayyi'ah. Dan tanda-tanda sebuah keburukan itu dihukum, ya, artinya tidak diterima taubatnya adalah apa? Ketika keburukan itu masih dilakukan. Hati-hati, jangan membiarkan kita balik lagi kepada keburukan yang sudah kita tinggalkan. Ya, kenapa? Karena itu justru membatalkan, ya, menggugurkan ampunan yang diberikan oleh Allah terhadap keburukan yang sudah kita taubatin itu. Kenapa? Masih dilakukan sekarang. Kemarin udah bertaubat, balik lagi. Hati-hati. Ya. Dan beliau mengatakan akhirnya, kalau Allah menerima amalan seorang hamba, tanda-tandanya yang paling kentara adalah ketika Allah memberinya taufik, hidayah yang terbaik untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhinya dari segala macam perbuatannya berubah. Nah, untuk bisa betul-betul meyakinkan diri kita, amalan kita ini tetap kita lakukan istiqomah, maka rahasianya, ya, kuncinya agar kita bisa istiqomah melakukan ketaatan, istiqomah meninggalkan keburukan, ternyata generatornya itu ada pada sebuah sifat seorang mukmin. Apa? Tanda terima atau tanda indikator diterimanya yaitu apa? Berupa perasaan kurang, merasa diri kita itu nggak sempurna, merasa amalan kita itu ada yang kurang, bahkan cacat, sehingga apa? Berusaha menyempurnakan. Inilah sifat orang-orang yang beriman yang seharusnya kita pastikan sudah betul-betul makin subur dalam diri kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang beriman itu sifatnya adalah ketika mereka mempersembahkan, memberikan ketaatan, ibadah, amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa sifatnya di sini disebutkan? Wa qulubuhum wajilah, hati mereka ketakutan. Pada umumnya kita kalau sudah menjadi orang yang bisa melakukan ketaatan dengan sangat tekun, sangat rajin, sholat nggak pernah ditinggal, baca Quran nggak pernah tinggal, hafalan Quran banyak, ya rahmatullah. Yang terjadi apa? Kita cenderung merasa zona nyaman, betul gak? Waduh, alhamdulillah. Dari situlah fitnahnya. Ayah bunda bapak sekalian yang Allah muliakan, mohon izin sebagai bagian dari proses pembelajaran kita supaya bisa lebih mudah kita resapi, saya mohon kerjasamanya ya dengan kerendahan hati. Ayah bunda, bapak ibu, adik-adik, anak-anak sekalian, tolong jawab pertanyaan saya dengan gamblang. Jawab pertanyaan saya dengan spontan, cepat dan gamblang dengan suara yang bisa terdengar jelas ya. Siap ya? Baik, pertanyaan. Benda berwarna putih di ujung jari kalau panjang boleh dipotong disebut anaknya anak kita disebut sapi minum ya, masih banyak yang bilang susu ya. Mohon izin sekali lagi, juga kendaraan dengan nomor B2837 KIT Toyota Rise karena menghalangi garasi rumah warga ya. Baik, perhatikan baik-baik, otak kita itu terpola dari kuku baru 2 kali doang, cucu, terus kemudian susu, nggak ada masalah, padahal salah. Faktanya itu adalah nggak tepat, tapi kita dengan mudah menjalaninya. Maksud saya ini analogi. Kita kadang-kadang kalau udah rajin ibadah, tekun, taat, seolah-olah udah gak ada masalah gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Saya ingin mengajak kita merenung, ternyata di situ justru penyakitnya, fitnahnya di situ. Itulah sebabnya mengapa Allah memberikan panduan ketika kita beribadah harus diiringi oleh perasaan apa? Perasaan kurang, takut Allah. Ketika turun ayat ini, Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud di dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang ketakutan? Ini Aisyah membayangkan, kok udah tahu beribadah, beramal soleh, kok ketakutan gitu kan? Dalam bayangan Aisyah seperti itu.
Maka beliau bertanya, yang dimaksud dengan orang yang ketakutan ketika beribadah, beramal soleh, melakukan ketaatan, ini adalah apakah orang-orang yang allazi yashriku, mencuri, wa yashrabul khamar, minum khamar, wa yazni, atau berzina, dosa-dosa besar lah gitu ya, dosa-dosa yang betul-betul parah sehingga sampai ketakutan begitu. Kemudian Rasulullah menjawab, la ya bintas Siddiq, bukan cuma itu wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Lantas siapa? Beliau mengatakan, bal humul ladzina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun. Akan tetapi mereka yang ketakutan ketika beribadah itu adalah orang-orang yang sudah rajin sholatnya, sudah tekun ibadahnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya, tapi mereka takut Allah yuqbala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lantaran amalan-amalannya itu ada cacatnya sehingga tidak masuk persyaratan untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu faktanya ada begitu banyak, begitu gampang, begitu cepat amalan itu terhapus. Betul gak? Betul. Apa perusak amalan yang paling halus? Pak, riya. Ketika merasa diri udah menjadi orang yang baik, ada godaan untuk merasa ingin dilihat oleh orang lain. Dan itu pangkalnya dimulai dari apa? Yang lebih halus lagi dari apa? Ujub. Setan membisikkan, wah luar biasa kamu ya, 10 hari terakhir nggak keluar masjid, i'tikaf, wah keren kamu udah 5 kali khatam, wah keren, terus dipuji terus. Itu tuh dijebak oleh setan, merasa diri kita tuh udah menjadi orang yang soleh. Nah, karenanya konsekuensi kita merasa kurang dengan amalan kita, merasa takut banget amalan kita tuh gak diterima ya, adalah ketika kita berusaha untuk melakukan perbaikan demi perbaikan. Ulaika yusari'una fil khairat. Nah, karenanya ayah bunda bapak sekalian Allah muliakan, marilah sama-sama kita menjalankan sebuah proyek besar. Mulai hari ini kita setting, kita rencanakan, kita desain ya, sebelum Ramadan ini berakhir. Dari sekarang kita sudah menyiapkan mitigasinya. Apa yang kita lakukan? Yaitu bagaimana kita meramadankan hidup kita. Bukan cuma menghidupkan Ramadan, tapi meramadankan hidup. Meramadankan hidup apa artinya? Bagaimana kita menjalankan sebuah proyek untuk mengimplementasikan nilai-nilai Ramadan dan memperbaiki diri di sepanjang hayat. Jadi maksudnya meramadankan hidup itu artinya menjadikan hidup-hidup kita sesudah Ramadan itu seakan-akan bulan Ramadan gitu loh. Semangat kita di luar bulan Ramadan sama dengan semangat kita di bulan Ramadan. Semangat ibadahnya, semangat baca Qur'annya, semangat nuntut ilmunya, semangat sedekahnya, semangat taubatnya. Kalau di bulan Ramadan kita banyak nangis, di luar bulan Ramadan kita juga tetap menangis. Di bulan Ramadan kita banyak berbuat baik, di luar lebih banyak berbuat gitu. Itu meramadankan hidup. Seakan-akan sepanjang tahun adalah Ramadan. Ini baru ketakwaan yang sejati. Ini tugas kita dan kita harus setting. Nah, kita perlu tahu apa indikator utama. Ya, indikator utama keberhasilan Ramadan yang paling tinggi. Ya. Jadi kita mesti paham nih, kalau kita tuh Ramadannya berhasil apa enggak, indikatornya jelas. Ya. Jangan sampai kita nggak punya ukuran yang spesifik. Tanda-tanda Ramadan kita tuh berhasil, apa indikatornya? Dan ternyata sederhana. Indikator itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis. Mu'adz bin Anas, Rasulullah bersabda, ketika ada seorang pemuda bertanya tentang apa amalan yang terbaik, salah satunya adalah pertanyaan tentang amalan ibadah puasa. Fa ayyus shaimin, wahai Rasulullah, di antara orang-orang yang sama-sama menjalankan ibadah puasa, ya, siapa di antara mereka yang a'zamu ajro, yang paling banyak, paling besar ganjarannya, yang paling keren, yang paling hebat, yang jadi juaranya gitulah, juara Ramadan siapa? Ternyata Rasulullah membuat ukuran yang tidak disangka-sangka, yaitu apa? Beliau bersabda, qala aktsaruhum lillahi ta'ala dzikra, orang yang paling banyak zikirnya, orang yang paling getol zikirnya, orang yang jadi ahli zikir.
Indikator bahwa puasa kita adalah puasa yang terbaik, puasa yang sempurna adalah ternyata dilihat dari sejauh mana kita berubah menjadi seorang yang paling sering zikir, paling getol zikir, paling hobi zikir, paling banyak zikir. Dan kita tahu apalagi zikrullah ini dalam Islam kedudukannya sangat tinggi. Apa kedudukannya? Dia adalah merupakan puncak kesempurnaan iman. Perhatikan baik-baik firman Allah berikut ini. Allah mengatakan, ya, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yang digunakan di sini oleh Allah adalah bukan inna, tapi apa? Innama. Lil hasr, dia untuk mengkhususkan, menegaskan sekaligus mengkhususkan. Yang beriman itu hanyalah apa yang disebutkan pertama ciri-cirinya? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Perhatikan baik-baik, yang digunakan kata kerjanya adalah ya, dzukira. Disebutkan, maksudnya ada orang yang menyebut nama Allah, itu hatinya bergetar. Kata para ulama ini mafhum mukhalafahnya adalah makna yang tersembunyinya adalah apa? Jangankan dia yang berzikir, orang yang berzikir aja di hatinya bergetar, apalagi kalau dianya sendiri yang berzikir, lebih bergetar lagi gitu loh. Ketika dia menyebutkan nama Allah, disebutkan ada nama Allah, dia langsung bergetar hatinya. Kenapa? Orang lain yang zikir aja bergetar. Ya. Dan tanda-tanda yang lain ya, termasuk dalamnya sholat yang khusyuk dan seterusnya. Ya, tapi kita fokus ke sini dulu. Yang kedua, zikrullah juga merupakan puncak kesempurnaan Islam. Betapa dahsyatnya zikrullah ini. Perhatikan ayat ini, mirip ya, senada ya, berbeda redaksi sedikit di surat Al-Hajj ketika menjelaskan tentang sempurnanya Islam dengan ibadah haji. Di ayat ke-34-nya Allah mengatakan wabasyiril mukhbitin, bergembiralah, berbahagia, selamat buat orang-orang yang menyempurnakan Islamnya dengan ibadah haji. Siapa ciri-cirinya disebutkan? Sama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang yang bergetar hatinya ketika dia mendengar ada yang menyebut nama Allah. Apalagi kalau dia sendiri yang menyebut nama Allah. Ya. Nah, dari ayat-ayat inilah kemudian saya mencoba membuat rumusan yang mudah-mudahan bisa dicerna, mudah diingat, mudah diamalkan insyaallah, yaitu saya sebut dengan 1 asas dan 3 pilar takwa yang sejati. Ya, berdasarkan ayat tadi. Takwa yang sejati itu intinya ini, kalau ngomongin takwa intinya adalah ini, 1 asas dan 3 pilar. Apa asasnya? Ya tadi itu, yaitu zikrullah. Inti ketakwaan itu adalah zikir kepada Allah, ingat sama Allah, terpaut sama Allah. Dan 3 pilarnya adalah apa? Berdasarkan ayat-ayat tadi, yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat, dan yang ketiga adalah sedekah. Ya. Sabar ini ya kita sebut dengan hablum minan nafs, hubungan dengan diri sendiri. Kontrol diri, kendari diri, motivasi diri, mencegah diri dari kemungkaran, ya, menenangkan diri, kontrol emosi, kontrol lisan, kontrol keinginan, itu sabar tuh. Ya. Yang kedua adalah hablum minallah, bagaimana kita berhubungan baik dengan Allah secara vertikal, dan yang ketiga adalah hablum minan nas. Takwa itu tingginya inti aja. Inti takwa itu 3 ini. Saya sampaikan kemarin kan waktu kultum taraweh tempo hari. Ya. Ya. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama baik, dan itu ditentukan dari hubungan kita dengan diri sendiri juga baik. Yang kita bahas makanya kemarin waktu kultum taraweh, yang ikut ya, ada yang nggak ikut ya kemarin? Yang kita bahas tentang apa kemarin? Tempe, sabar. Ya, kita ngambil pelajarannya dari tukang tempe memang, tapi pelajarannya sabar. Ya, ya. Mudah-mudahan tempenya udah pada jadi Bu ya. Ya. Meskipun pelajaran utama dari kisah tukang tempe itu adalah ketika kita menghadapi masalah, yang penting bukan masalahnya selesai. Kan tempenya nggak jadi tempe kan? Tapi masalahnya selesai nggak? Nggak mesti masalah itu hilang, tapi Allah kasih solusi dalam bentuk yang lain. Itu kesabaran. Nah, kita udah bahas tentang sabarnya kemarin. Walaupun belum tuntas ya, belum komprehensif. Ya, karena kan cuma kultum 15 menit kemarin. Nah, tapi sekarang saya ingin mengajak
ya mumpung ini ada kesempatan kita belajar walaupun nggak sempurna, kita masuk zikir ke sabar kemarin kan, sekarang zikir ke sholat. Jadi zikir itu diimplementasikan dalam bentuk sabar, diimplementasikan dalam bentuk sholat, dan diimplementasikan dalam bentuk sedekah. Ini inti. Nah, saya pinjam istilah pengembangan diri, hubungan antara sabar dengan sedekah ini disebut dengan kecerdasan emosional. Ya, kecerdasan emosional karena berhubungan dengan orang lain dan berhubungan dengan diri sendiri. Sementara hubungan antara sabar ya dan sholat ini yang disebut dengan kecerdasan spiritual antara diri kita dengan Allah. Dan hubungan antara sholat dengan sedekah ini yang disebut dengan kecerdasan sosial. Orang kalau memiliki kualitas kecerdasan di 3 ranah ini, wah luar biasa. Sementara yang lain-lain itu ngikut, kecerdasan finansial, ya, kecerdasan adversity, kecerdasan macam-macam itu ikut. Tapi intinya adalah ini. Nah, ayah bunda, kita akan masuk kepada yang inti, yaitu zikir. Kita tekankan bahwa selain tadi merupakan puncak kesempurnaan iman, puncak kesempurnaan Islam, ternyata zikrullah juga adalah apa? Merupakan spektrum inti dari pembuktian iman dan Islam itu sendiri. Kenapa? Allah mengatakan yang berwarna biru, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, artinya Islam dan iman kan. Siapa spektrumnya? Spektrum keislaman dan keimanan itu adalah banyak disebutkan, tapi yang disebutkan juga di dalamnya adalah apa? Wadzakirinallaha katsira wadzakirat, orang yang banyak berzikir. Kita agak percepat karena masih banyak materinya. Sehingga berdasarkan ayat-ayat tadi, seorang hamba yang bertakwa, yang hidupnya berkah adalah orang yang, catat poin-poin inti ketakwaan yang sejati itu. Yang dengan ketakwaan sejati itu hidupnya menjadi berkah. Yang pertama adalah zikirnya intensif dan menggetarkan. Yang kedua, sabarnya betul-betul substantif dan mengkarakter. Jadi betul-betul kepribadiannya adalah kepribadian yang sabar. Yang ketiga, sholatnya efektif dan khusyuk. Dan yang keempat, sedekahnya progresif. Yang satu adalah asas, dan yang ketiga ini adalah pilarnya. Sabar, sholat, sedekah. Dalam bahasa yang lain, ya, orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sejati, yang membuat hidupnya berkah sehingga mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, dan kemuliaan yang diridhoi oleh Allah bersama Allah, ya, adalah orang yang hidup dengan apa? Satu, keyakinan bulat. Ini filosofi dari zikrullah. Orang yang kontrol dirinya kuat, hubungan dengan diri sendirinya bagus. Orang yang ketaatannya hebat, ini filosofi dari sholat. Dan orang yang hidupnya penuh maslahat. Ini puncak ketakwaan yang sejati. Ya. Jadi satu asas dan 3 pilar ketakwaan yang sejati. Pilar, asas dan pilar hidup berkah. Dan kita bahas zikrullahnya dulu. Ya. Baik, ayah bunda sekalian yang muliakan, kenapa ini penting kita bahas? Supaya kita tuh jangan sampai GR, seakan-akan kita udah melaksanakan Ramadan dengan sempurna, dengan yang terbaik, sampai itikaf luar biasa totalitas. Nggak pernah bolong terawihnya, bukan cuma nggak pernah bolong puasanya, tapi terawihnya, baca Qur'annya berkali-kali khatam, sedekahnya jor-joran, waduh, taubatnya nangis. Tapi kemudian kita nggak ngukur apa tanda-tandanya kalau itu betul-betul diterima oleh Allah. Apa tandanya bahwa kita berhasil? Ternyata tandanya adalah zikir. Dan untuk memotivasi, lihat bagaimana dahsyatnya zikir ini. Ya, pertama kita lihat bahwa zikir itu adalah sebuah keniscayaan. Nggak bisa enggak. Memang seorang mukmin itu adalah orang yang harus betul-betul mengingat Allah setiap saat, setiap waktu. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk memang banyak mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Para ulama mengatakan hampir tidak ada perintah dalam Al-Quran, dalam syariat Islam yang diberikan keterangan sebanyak-banyaknya. Pernah dengar gak perintah sholat sebanyak-banyaknya? Hah? Enggak kan? Sedekah sebanyak-banyaknya? Enggak. Haji apalagi sebanyak-banyaknya? Ya. Ada yang agak banyak tapi bukan sebanyak-banyaknya, tapi itu bukan perintah, bukan wajib. Apa? Umroh. Dibatasi, nggak banyak juga, cuma dibatasi, itu minimal 2, 3 atau 4 maksimal. Tapi itu bukan perintah ya, bukan wajib, jangan salah persepsi. Itu paling banyak 4 itu, nggak boleh lebih ya. Nah,
Artinya apa? Zikron kasiro ini kata ulama, ya, begitu dahsyatnya zikir sampai menjadi satu-satunya perintah yang diberikan keterangan khusus sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi orang yang mengamalkan perintah ini? Udah belum? Belum. Tengok yang sederhana aja, yang paling gampang, yang paling dekat saat ini dengan kita. Saya pengen tanya, siapa ayah bunda bapak ibu sekalian yang baju yang sekarang dipakai nih, mukena semuanya, ketika dipakai ini kita baca zikirnya, zikir pakai baju, angkat tangan. Ini proses pembelajaran. Barakallah, barakallah, barakallah. Berarti sudah ngamalin. Ya. Tapi lihat, oh, ternyata ada yang belum saya amalin juga ya. Siapa yang ketika berangkat dari rumah ke masjid baca zikir menuju masjid, angkat tangan. Barakallah. Wah, sudah ngamalin. Berarti dari tahun lalu sudah ngamalin ya. Apalagi zikirnya indah ya. Allahumma ja'al fi qalbi nuron wa fi lisani nuron wa fi sam'i nuron, dan seterusnya. Siapa yang kesininya naik kendaraan dan naik kendaraannya baca zikir naik kendaraan, angkat tangan. Barakallah. Masya Allah. Jadi begitu banyak sekali amalan-amalan yang memang seharusnya kita kejar ya. Secara status hukum fikihnya memang sunnah ya. Tapi itu justru menjadi semangat untuk kita kejar. Itulah baru kita disebut sebagai ahli zikir, yang banyak berzikir. Ibu-ibu hampir tidak pernah meninggalkan satu pekerjaan setiap hari, bahkan berkali-kali dalam satu hari. Ya, yaitu apa? Bercermin. Ya. Siapa yang ketika bercermin hari ini, yang sudah bercermin ya, kalau yang belum bercermin nggak apa-apa. Tapi di kamar mandi kalau sadar cermin ya, yang baca zikir bercermin. Barakallah, barakallah. Ya Allah, iya ya, ternyata saya belum mengamalkan itu, belum menjadikan sebagai kebiasaan. Itu tandanya apa? Kita belum menjadi orang yang sempurna meraih keutamaan Ramadan. Ya, jadi kita ingin perdalam lagi yang dimaksud dengan zikron kasiro dan wajilat qulubuhum ini adalah apa? Orang yang menjadi ahli zikir adalah pertama, dia tahapan-tahapannya, prosesnya adalah dia menjadi orang yang selalu memprioritaskan, punya dorongan, punya semangat, punya keinginan yang kuat, pengen terus meningkatkan zikirnya, memprioritaskan. Pokoknya pengennya zikir, pengennya mementingkan zikir, memberikan perhatian, punya semacam hasrat, ingin bertambah gitu zikirnya. Makanya dari prioritas itu lahir ya tahapan yang berikutnya yang tidak bisa dipisahkan apa? Keinginan untuk menambah kuantitasnya. Zikir mana lagi yang belum saya amalin dan belum saya apalin? Diamalin dan diapalin. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian koleksi yang kita kumpulkan, perbendaharaan yang kita kumpulkan itu adalah perbendaharaan dunia saja. Sementara perbendaharaan zikirnya miskin. Kita pasti punya banyak koleksi dunia, betul gak Bu? Pak? Punya selop berapa macam Bu? Selop, sendal, sepatu, bros, jilbab, berapa macam Bu? Pasti nggak semua satu kan? Ya, apalagi kalau ibu-ibu punya koleksi yang cukup banyak, yang cukup disayang, yaitu apa? Tupperware. Macam-macam tuh. Bisa berapa jenis? Warnanya, fungsinya, ada gelas, mangkok, piring, toples, macam-macam kan? Kenapa kita punya hasrat untuk ngumpulin perbendaharaan dunia yang bakal kita tinggalin, tapi kita kurang semangat untuk menambah koleksi zikir kita? Ya. Nah, selain kuantitas, maka seorang ahli zikir yang sungguhnya adalah apa? Orang yang juga intensif mengamalkannya, membiasakannya, rutin apa-apa zikir lagi. Ya. Yang keempat adalah apa? Bukan cuma kuantitasnya, tapi juga kualitasnya. Paham apa arti zikir itu, penasaran apa sih arti zikir ini nih. Gitu. Faktanya Bapak sekalian, ya banyak diantara kaum muslimin, mudah-mudahan di sini nggak ada ya, tapi kita introspeksi kalaupun ada. Jangankan zikir sehari-hari, zikir yang paling utama yaitu zikir di dalam sholat, itu pun aja belum paham. Coba siapa di antara kita yang bisa menjamin dan memastikan sampai hari ini setelah puluhan tahun sholat, ya membaca bacaan dan zikir-zikir sholat, yang hafal 100% seluruh dari bacaan sholat? Angkat tangan. Iya, ternyata ada yang belum saya hafal seluruh bacaan sholat, apal artinya. Barakallah, barakallah. Tapi mayoritas kan memang, oh iya ya, kemana aja saya bacaan sholat aja belum tahu artinya. Artinya apa? Kualitas kita harus kita pastikan.
Dan ini yang saya katakan adalah ternyata banyak PR gitu loh. Kita tuh nggak boleh merasa cukup. Ar-ra'ahu staghna. Kan cenderung manusia itu begitu kan. Kalau udah merasa rutin, udah nggak ada masalah. Padahal ternyata banyak problem. Yaitu kita belum paham artinya. Dan yang lebih puncak lagi adalah apa? Dari zikir ini, seorang ahli zikir adalah orang yang zikirnya apa? Efektif. Dari sisi efektivitasnya. Sejauh mana zikir itu membuat dia berdampak kepada perilakunya, akhlaknya. Dia menjadi orang yang lembut, yang santun, yang jujur, yang disiplin, yang menjaga kebersihan, yang hidupnya teratur. Zikir itu membuat dia tuh hidupnya tuh terpengaruh oleh zikir itu. Tapi yang terjadi kan mengerikan kan? Ya. Kiai bisa masuk KPK. Ya. Kiai padahal. Nah, karena nggak ngaruh. Nah, baik, bandingkan dengan kehidupan Rasulullah SAW yang sudah dijamin surganya, sudah dijamin bebas dari dosa. Ternyata hidupnya dipenuhi dengan zikrullah. Setiap waktu zikir, apa-apa zikir, mulutnya tuh hampir nggak pernah berhenti zikir. Ada waktu kosong zikir, apapun zikir, sholawat segala macam. Kita belum seperti itu. Ya. Makanya nanti diantara implementasi zikir itu adalah sehari-hari kita harus diisi dengan zikir. Ya. Siapa di antara bapak sekalian, bapak-bapak khususnya yang masih hobi goes, ada gak? Pak, yang goes, ada yang hobi goes? Nggak ada di sini. Mulai sekarang hobi goesnya itu kalau mau ngupdate status atau ya, rasa syukur ya, itu bukan berapa jaraknya yang ditempuh dengan ngegoes, tapi apa? Bagaimana setiap goesannya itu diiringi dengan zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah. Setiap gue berapa puluh ribu itu. Ibu-ibu mulai sekarang kalau betul-betul pengen jadi ahli zikir yang sempurna, Ramadannya setiap kali melakukan aktivitas iringi dengan zikir. Ada banyak zikir, misalnya apa? Sayuran yang panjang itu kan kacang panjang atau daun bawang kan. Ketika setiap irisannya subhanallah, 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 subhanallah. Berapa begitu? Setiap masukin ke penggorengan mendoan, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Setiap nyetrika, berapa banyak, cuma kita nggak gitu loh. Makanya Ramadan ini harus berbeda dengan Ramadan yang sebelumnya. Harus ada sesuatu yang betul-betul membuat kita tuh terupgrade. Wah, iya ya. Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah, orang-orang beriman itu apa? Hidupnya tidak pernah lepas dari zikrullah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Aktivitas manusia itu secara representatif cuma 3 aja, kalau nggak dia berdiri, kalau nggak dia duduk, kalau nggak berbaring, itu aja kan. 3 itu doang kan. Artinya apa? 24 jam kita tuh berzikir terus. Ini indikator yang memang luar biasa. Sayangnya kita selama ini menganggap itu seakan-akan nggak penting gitu. Tentu kita nggak mengatakan begitu, cuma seakan-akan. Ya. Selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain zikrullah ini merupakan keniscayaan, ternyata zikrullah itu adalah merupakan sesuatu yang sangat dahsyat. Ya. Di mana dahsyatnya zikrullah? Lihat terusan ayat yang ada di surat Al-Ahzab tadi. Ya, ketika Allah memerintahkan kita untuk berzikir sebanyak-banyaknya, apa ganjarannya? Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Kenapa? Allah akan berselawat. Keren banget loh. Selama ini kita melihat Allah itu berselawat cuma buat siapa? Buat Rasulullah SAW. Padahal enggak, Allah berselawat buat orang biasa seperti kita. Bahkan orang yang banyak berdosa sekalipun Allah berselawat. Kalau apa? Kita menjadi ahli zikir yang 5 tadi tuh. Zikirnya intensif, zikirnya efektif, zikirnya kuantitatif, kualitatif, prioritasnya. Wah, Allah berselawat. Yusolli alaikum. Bukan cuma Allah, bahkan malaikatnya pun berselawat. Malaikat berselawat, orang yang banyak berzikir. Ya Allah, ini kita kalau udah tahu ayat ini terus nggak semangat berzikir, nggak semangat ngapalin zikir, ngebiasain zikir, aduh rugi banget. Berikutnya apa? Dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Yang ketiga berikutnya apa? Makin disayang sama Allah, makin disayang sama Allah. Ya. Dan yang puncaknya adalah tahiyyatuhum yauma yalqaunahu, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan cuma ketemu tapi disambut oleh Allah dengan sambutan yang penuh dengan penghormatan. Salam.
Wow, disambut meriah, disambut megah. Itu ahli zikir. Ini harus jadi motivasi kita. Dan Ramadan inilah yang mendidik kita untuk menjadi ahli zikir. Ya. Dan mendapatkan bukan hanya sambutan yang mulia, tapi dikasih pahala. Bayangin Bapak Ibu sekalian, diundang ke Istana Negara, ketemu presiden, ya. Kemudian diberikan hadiah, penghargaan, bintang Mahaputra apa gitu misalnya kan. Udah ketemu presiden, disambut dengan terhormat dan diberikan hadiah. Ya, walaupun itu duniawi ya, nggak sejati. Tapi bayangkan kita seperti itu. Bukankah itu idam-idaman kita ketemu dengan Allah, ya kan? Nah, makanya Allah memerintahkan kita untuk berzikir supaya apa? Hidup kita beruntung. Perhatikan, ini juga ayat yang menunjukkan setiap perintah zikir itu selalu disandingkan dengan apa? Katsiro. Hampir selalu disandingkan dengan katsiro. Yang tadi di surat Al-Ahzab katsiro. Di ayat berikut juga katsiro. Begitu juga di Al-Jumu'ah katsiro. Banyak. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Beruntung. Dan bahkan betapa dahsyatnya zikir ini membuat Allah selalu ingat sama kita. Diingat sama Allah, coba bayangin. Ya. Diingat sama Allah artinya apa? Allah membersamai kita, Allah menyertai kita, Allah menolong kita, mendampingi kita, mengiringi langkah-langkah hidup kita. Keren kan? Dan Allah juga mengatakan zikir ini dahsyat, akbar wala zikrullahi akbar. Kitanya aja sebenarnya yang menganggap bukan akbar, nggak penting lah. Sehingga apa? Waktu kita masih banyak kebuang-buang untuk apa? Untuk sesuatu yang tidak mengingat Allah. Dipakai buat apa? Menikmati tontonan daripada tuntunan. Apalagi sekarang tontonannya makin dahsyat itu ya. Membuat kita ketergantungan. Kalau dulu ya sampai sekarang masih ada juga itu drakor. sekarang ada dracin. Itu kan nagih banget itu. Iya lagi. Dan kalau udah sekali nonton dia datang lagi kan. Wah, banyak lagi. CEO menikahi gadis miskin. Wah, itu terbawa banget itu. Jadi candu banget. Akhirnya kita jadi nggak mengingat Allah. Nah, apalagi zikrullah ini kedahsyatnya adalah menjadi kebutuhan vital kita dalam hidup ini, itu mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketentraman. Masya Allah. Dan ayah bunda bapak sekalian yang Allah muliakan, jadi mulai ingat ya, bapak ibu semua ingat ya, materi ini pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya. Ingat gak? Oh, enggak ya, 2 tahun. Makanya saya sampaikan ulang. Penting banget. Kenapa? Banyak di antara kita yang boleh jadi belum ngamalin. Ya. Nah, lebih dahsyatnya lagi zikrullah ini apa? Perhatikan hadis berikut ini, hadis dari Tirmidzi. Apa kata beliau? Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku beritahukan ya, amalan yang terbaik untuk kalian? Belum disebutin apa amalannya, Rasulullah nambahin lagi apa keutamaannya. Wa azkaha inda malikikum. Amalan itu sangat dicintai oleh Tuhan kalian. Betapa dahsyatnya. Dan gak langsung disebutin apa amalnya, ditambah lagi keutamanya. Wa arfa'aha fi darajatikum. Dan amalan itu sangat membuat kamu itu mulia. Derajat kalian itu akan tinggi. Belum lagi disebutin, ditambah lagi ganjaran keutamanya. Wa khairul lakum, bahkan amalan itu lebih baik buat kalian min infaqiz zahabi wal waraq. Lebih dahsyat amalan itu daripada berinfak dengan emas dan perak. Bahkan apa puncaknya? Lebih besar amalan ini pahalanya daripada syahid fisabilillah. Ya. Dan jawabannya apa? Kata beliau, zikrullah, mengingat Allah. Saya pengen tanya nih ibu-ibu khususnya ya, bapak-bapak juga, siapa di antara kita yang pernah ketika ada kotak amal lewat kita masukin emas, plung gitu. Hah? Infak emas ada gak? Kayaknya jarang ya. Mungkin kalaupun ada jarang deh. Emas gitu loh. Apalagi sekarang harganya berapa bu? Per gram bu? 3 juta lebih kan. Waduh, infak dengan emas 1 gram gimana gitu. Ya. Tapi kita bisa dapat pahala yang lebih besar dari infak dengan emas dan perak sekaligus. Siapa? Zikrullah. Ya Allah. Itulah sebabnya kenapa kita diperintahkan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Kata para ulama, karena saking dahsyatnya keuntungan zikir. Makanya zikru kasiro. Yang kedua kata ulama, kenapa kita diperintahkan dengan zikron kasiro? Karena zikir itu amal ringan, gampang. Udah ringan, begitu besar ganjarannya. Kita nggak semangat juga, aneh.
Mulut masih dipakai buat siul-siul, nyanyi-nyanyi yang enggak. Ya. Sepanjang jalan kenangan. Gitu. Apa menghibur di zikrullah yang bikin kita tenang. Mulut ini udah enggak masanya lagi. Itu masa lalu lah, itu zaman dulu lah. Ya. Ayah bunda bapak ibu yang punya nostalgia, sekaranglah saatnya kita mempersiapkan kepulangan kita kepada Allah dengan apa? Mulut ini dipakai. Kenapa? Mulut ini juga yang banyak berbuat dosa kan? Mulut ini yang nyakitin orang, mulut ini mungkin pernah bohong, ya gak? Ya Allah, pakai mulut ini untuk bisa menyelamatkan kita ke surga. Ya. Dan bahkan begitu dahsyatnya diperumpamakan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu apa kata Rasulullah? Kamatsalil hayy wal mayyit, seperti orang yang hidup dengan yang mati. Artinya kalau kita sih masih berzikir ya, kalaupun kita nggak mati kita jadi kayak orang sakit gitu loh. Kenapa? Zikirnya minim, zikirnya kurang, dan benar-benar kurang banget. Nggak banyak yang kita hafal dan kita amalin zikir-zikir itu banyak. Kenapa? Seorang mukmin itu jangankan zikir yang sudah ditentukan, yaitu apa? Zikir yang muqayyad namanya. Zikir muqayyad itu adalah zikir-zikir yang sudah ditentukan waktu dan tempatnya. Mau ke masjid, masuk masjid, keluar masjid, makan, itu kan zikir muqayyad namanya, sudah ditentukan. Jangankan itu, zikir mutlak aja disamber. Zikir mutlak itu zikir yang nggak ada ketentuannya, nggak diajarin sama Rasul. Tapi kan disuruh banyak berzikir apa misalnya? Lagi jalan kaki, ya udah zikir aja. Lagi nyetir, kan udah baca naik kendaraan kan, doa kan udah zikir. Ketika ngetap kartu tol, baca zikir bismillah, alhamdulillah, apapun, sebut nama Allah. Itu yang membuat Allah itu senang sama kita. Dan sayangnya itu belum menjadi kebiasaan kita. Nah, itulah sebabnya mengapa orang yang berzikir ini diberikan kedudukan yang sangat mulia. Saking mulianya amaliyah zikir ini sampai membuat orang yang masuk surga pun nyesel. Udah masuk surga tapi nyesel. Kata ulama, ini hadis ini menggambarkan betapa dahsyatnya keutamaan zikir. Kenapa? Bikin orang yang udah masuk surga aja nyesel. Bayangin, udah di surga tapi nyesel. Kenapa? Karena ada waktu-waktu yang ketika dia di dunia terlewat, nggak dipakai buat zikir, tapi dipakai buat drakor, dracin, dipakai buat yang lain-lain yang tidak mengingat Allah. Dan karenanya lah begitu dahsyatnya hadis yang lain juga menyatakan sampai kita disuruh minta tolong sama Allah, permohonan minta tolong agar dibimbing, ditolong untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nanti di akhirat betapa dahsyatnya zikrullah ini apa? Menjadi orang-orang yang akan mendapatkan naungan di akhirat. Nah, ayah bunda, bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sampai jam berapa nih? Hah? Terserah saya. Masya Allah, ini semangat banget, luar biasa nih. Betul-betul menghargai detik-detik Ramadan ya. Ya, walaupun atau goyang-goyang gitu ya, walaupun udah entah di dunia yang mana, semangat ya. Oke, kalau berkenan saya lanjutin dulu ya supaya konkret. Nah, bicara soal zikir yang paling utama dari diantara seluruh zikir adalah apa? Ini dia. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Zikir yang paling utama itu adalah apa? Sholat. Saya ingin mengajak kita menyelami sebuah kesadaran keberhasilan Ramadan kita ini diukur dari betul-betul terupgrade-nya zikir kita, dan karena zikir itu salah satunya adalah sholat, maka terupgrade-nya sholat kita. Selama ini kita kayak tadi tuh, kuku, cucu, susu, merasa sholat kita udah nggak ada yang kurang, merasa udah cukup gitu sekarang. Padahal banyak sekali masalahnya, banyak sekali kurangnya demi Allah. Ya. Nah, itulah sebabnya mengapa saya mengajak kita untuk mengisi sisa-sisa Ramadan ini untuk apa? Membuat sholat kita menjadi lebih lezat. Ya. Ini yang membuat Ramadan kita menjadi ajaib kalau kita melezatkan sholat kita. Lezatkan sholatmu, ajaibkan Ramadanmu. Selama ini sholat kita belum lezat. Nah, untuk itu kita belajar ya, untuk melihat bagaimana ternyata indikator ketakwaan yang sempurna itu adalah seperti yang disebutkan oleh Allah. Jadi kalau disebutkan la'allakum tattaqun ya,
Di mana ini sudah saya sampaikan kemarin waktu kultum taraweh, kata-kata la'alla ini dipilih oleh Allah. La'alla ini untuk menunjukkan, menjelaskan bahwa ada proses. La'alla itu proses, enggak otomatis, enggak pasti, tapi ada prosesnya. Harus ada usaha, effort, perjuangan, pengorbanan. Termasuk di antara usaha itu adalah usaha untuk belajar secara keilmuan, memahami. Ya. Nah, kita lihat ya, ketakwaan itu ternyata mutiaranya, indikator utamanya keberhasilan adalah nih di dalam surah Al-Baqarah yang udah kita tahu semua rata-rata. Ya, ternyata ketakwaan itu dilihat dari indikator utamanya adalah wa yuqimunas shalah, menegakkan salat. Artinya apa? Ngomongin Ramadan yang tujuannya adalah takwa, jangan cuma ngomongin puasanya, jangan cuma ngomongin sedekahnya, tapi ngomongin juga salatnya. Dan kita lihat ternyata ini sama dengan ya ayat yang di tempat yang lain. Kalau di surah Al-Baqarah ini ada kalimat dengan kita menegakkan salat apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muflihun orang yang beruntung. Dan ternyata sama di surat Al-Mu'minun Allah juga mengatakan orang yang beriman itu ya Al-Mu'minun. Siapa orang beriman yang sama-sama beruntung? Aflaha, yang digunakan kata-kata kerja di sini aflaha. Kalau yang tadi kan muflihun kan, kalau di sini aflaha kata kerjanya yang diambil. Siapa? Syaratnya adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya. Mohon maaf kalau agak cepat ya, karena ini masih ada lagi. Kenapa kita penting banget menjadikan proyek khusyuk dalam hidup kita itu terus menjadi proyek utama yang kita perhatikan, yang terus kita tongkrongin ibaratnya. Jangan cuma kita nongkrongin kerjaan, dagangan gitu ya. Tongkrongin ini nih proyek khusyuk sholat ini. Kenapa? Memang banyak masalah dalam diri kita yang belum khusyuk. Pertama apa? Karena ya, kenapa kita perbaiki? Karena ini adalah memang menjadi indikator utama keberhasilan Ramadan kita. Hadis yang sering kita dengar selama puasa adalah man soma Ramadana. Padahal ada hadis lain yang bunyinya cuma beda satu huruf, yaitu man qoma Ramadana. Koma ini menegakkan sholat. Artinya apa? Sholat itu adalah kurikulum ketakwaan. Kurikulum Ramadan juga yang harus mendapatkan perhatian. Ramadan ini adalah momentum kita mentarbiyah diri kita untuk menjadi lebih khusyuk sholatnya. Makanya kita dikasih syariat untuk apa? Menambah waktu sholat kita, tarawih. Dan kita disuruh bangun di sepertiga malam terakhir. Jadi ngomongin sahur itu, yang ada di kepala kita jangan cuma makan. Ya. Sahur itu justru syariat utamanya adalah apa? Beristighfar, bertaubat, sholat. Artinya ini adalah dorongan secara kita secara tidak langsung ini menunjukkan ini kurikulum Ramadan, kurikulum sholat harus diperhatikan serius. Apalagi kedudukannya juga adalah apa? Merupakan inti kesempurnaan iman sholat. Sebagaimana tadi zikrullah kan? Zikir merupakan apa? Inti kesempurnaan iman. Begitu juga sholat kan? Selain ya alladzina idza dzukirallahu juga alladzina yuqimunas shalah. Zikrullah salat sebagaimana zikrullah juga ternyata puncak kesempurnaan Islam. Tiang agama. Ya. Wal muqimis shalah. Ya kan sama kan zikrullah sama salat kan? Salat yang khusyuk, bukan salat sekedar salat yang dilakukan sekedar ritual. Ya, dan kita tahu hadisnya bagaimana Islam dibangun atas 5 perkara. Buniyal Islamu ala khumsin. Ya, salah satunya salat. Nah, ayah bunda, berikutnya kenapa penting sholat ini kita perbaiki? Kenapa harus kita jadikan proyek khusus sholat ini penting? Karena apa? Inilah kunci pertolongan hidup. Kenapa Allah menjamin supaya kita ditolong sama Allah? Syaratnya adalah sabar dan sholat. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Begitu juga betapa pentingnya sholat ini kita perbaiki kekhusyuannya, yaitu karena inilah kunci keselamatan akhirat. Ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Amalan yang paling pertama nanti dilihat, dihisab adalah sholatnya dulu. Ya, kata para ulama, kalau sholatnya bagus, maka yang lain tuh udah pasti bagus harusnya. Ya, nggak sulit lagi, lihat sholatnya aja dulu. Ya. Dan sholat juga merupakan kunci keberuntungan. Ya, kunci keberuntungan. Ya. Tadi ayatnya apa? Surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Nah sebaliknya berarti orang yang sholatnya nggak khusyuk, hidupnya gimana? Hidupnya tidak beruntung, kurang beruntung, ya, kurang beruntung.
Makanya ada ungkapan yang saya gunakan untuk mengajak kaum muslimin untuk memperhatikan ini proyek penting, yaitu ungkapan yang bunyinya gini: sholatku hambar, hidupku ambiar. Setuju gak Bu? Setuju gak dengan ungkapan itu? Kalau sholat kita hambar, maka hidup kita bisa ambiar, betul gak? Setuju? Gimana gak setuju? Allah juga ngomong kayak gitu, bahkan Allah ngomongnya lebih keras lagi. Apa yang dibilang sama Allah? Kalau ambiar masih agak halus ya. Kalau Allah, celakalah, fawailul lil musallin, celakalah orang. Gimana kita nggak ngeri? Ya, ungkapan tadi masih lebih halus. Sholatku hambar, hidupku ambiar. Tapi Allah lebih keras lagi. Ini harus kita hati-hati. Boleh jadi sholat kita banyak yang hambar. Dan sholat juga merupakan kunci keajaiban. Kunci keajaiban. Contohnya Nabi Zakaria divonis istrinya mandul. Dia sendiri juga sudah sangat tua renta. Udah 80 tahun lebih, tapi ajaib, masih dalam keadaan sholat, belum selesai sholatnya udah dikabulin ya. Nah, ayah bunda bapak sekalian muliakan, karenanya mari sama-sama kita betul-betul tanamkan bahwa sesungguhnya keberhasilan Ramadan kita itu adalah apa? Ketika kita betul-betul mengamalkan sholat. Tadi imam kita membaca ayat ya, wa qumu lillahi qanitin. Sholat khusyuk itu wajib. Wajib di sini dalam artian kita harus berusaha gitu loh. Perbedaan pandang ulama bukan dari sisi fikihnya. Artinya kalaupun kita nggak bisa khusyuk atau belum bisa khusyuk, nggak kemudian kita jadi nggak sholat, nggak begitu. Allah tidak akan menyanyiakan sholat kita setidak khusyuk apapun. Itu tetap harus dilakukan. Cuma apa? Harus ada kewajiban berusaha khusyuk dengan cara belajar. Ya. Nah, dan kemudian Bapak sekalian muliakan, inilah yang menampar kita, sebuah hadis dari Abu Dawud. Apa kata beliau? Innar rajula, ini alifnya hilang ya, mohon maaf, alifnya kebuang ketika di copy. Sesungguhnya orang beriman itu ketika dia selesai sholat, ya, apa yang terjadi? Wama kutibalahu, tidak dicatatkan untuknya pahala dan kebaikannya illa usyru sholatihi, kecuali hanya 1/10 saja. Jadi kalau sholat 10 menit, boleh jadi yang diterima sama Allah, yang dapat pahala cuma 1 menitnya. Kenapa? Putus nyambung. Awalnya khusyuk, Allahu Akbar, tiba-tiba jadi hilang. Yang terjadi seperti itu Bapak sekalian. Kita bukan mengingat Allah ketika sholat itu, tapi banyak mengingat selain Allah. Kalau boleh jujur ya. Dan karenanya tadi kembali ke ayat yang tadi kita bahas di awal, dia harus menyadari, harus jujur. Iya ya, saya punya banyak kekurangan ya Allah nih. Buktinya punya banyak kekurangan. Di mana kita mengetahui kekurangannya? Boleh jadi, naudzubillah, sholat kita jangan-jangan, tapi ini introspeksi ya. Jangan-jangan, namanya jangan-jangan kan berarti insya Allah enggak, cuma kita buat jaga-jaga, jangan sampai gitu loh. Sholat kita yang belum khusyuk itu, ya, jangan-jangan adalah naudzubillah seperti sholatnya orang munafik. Naudzubillah, kalau sholat kita seperti orang munafik. Orang munafik kata Allah ciri-cirinya apa? Ya. Alladzina idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika mereka melakukan sholatnya malas-malasan, ogah-ogahan, setengah-setengah, entar agak. Nah, ngomongin tentang sholat yang malas-malasan, menurut Bapak Ibu sekalian, kalau yang seperti ini nih sholatnya semangat apa malas? Nih, video berikut ini. Mudah-mudahan suaranya kedengaran ya. 23 rakaat 10 menit. Encok deh ibu-ibu di sini. Lihat. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya. Ini senam apa sholat ini? Astagfirullahaladzim. Ya, saking peminatnya banyak, datang dari Kediri, Tulung Agung, sama mana satu lagi ya, luar biasa. Kalau gini, jadi soalnya semangat apa malas kalau kayak gini? Semangat apa malas kalau gini?
Males atau semangat itu bukan dilihat dari zohirnya, tapi dilihat dari fungsinya. Sesuatu yang seharusnya dilakukan dengan tenang, ya, pelan-pelan, tapi dilakukan dengan terburu-buru, berarti apa? Ya dia malas. Na'udzubillah, insya Allah kita nggak kayak gitu, ya. Nah, atau yang kedua, sholat kita kalaupun nggak malas-malasan masih terasa beban, masih terasa berat, ya. Masih terasa beban. Tanda-tandanya apa? Nggak menyegerakan, ya, merasa kok udah sholat lagi, sekedar menggugurkan kewajiban. Na'udzubillah min dzalik. Nggak merasa ini menjadi sebuah kebanggaan ketika bisa menyembah Allah dengan yang terbaik. Kenapa? Faktanya banyak diantara kita yang ketika sholat itu, ya, nggak nyaman. Bahasa psikologisnya, sholat itu belum menjadi zona nyaman kita. Kenapa? Yang nyaman adalah yang selain sholat. Pikiran-pikiran kita tuh masuk, dipenuhi oleh segala macam dalam sholat, betul nggak? Ini cerita tentang seorang istri yang solehah. Mudah-mudahan di sini nggak ada, ya. Ada seorang istri solehah ditelepon sama suaminya, ya, sore-sore menjelang pulang kerja. Mah, aku udah siap-siap mau OTW pulang ya. Siapa? Waduh, istri solehah. Maka sebelum suaminya nyampe rumah, apa yang dilakukan? Dia sholat asar dulu, ya. Sebagai istri solehah, dia ingin nyambut suaminya dengan baik. Langsung ketika sholat asar muncul pikiran, si papa mau pulang ya, masakin apa ya? Allahu Akbar. Oh, masih ada ayam di kulkas. Sami Allah. Tapi dimasak apa ya? Allah. Oh, masih ada bumbu kecap. Allahu Akbar. Oh, gini. Selesai sholat, akhirnya apa? Jadi itu resep. Langsung eksekusi. Di sini nggak ada, Bu, ya? Insya Allah ada. Pikiran kita itu nyambung, sambung bersama. Itu yang terjadi. Ketika pikiran kita itu menerima impuls-impuls, memperturutkan impuls-impuls, ya, yang kita ingat bukan Allah, tapi apa? Apa yang diciptakan oleh Allah, urusan kita. Itu tandanya sholat kita belum khusyuk. Mohon maaf, jujur kita sama Allah. Ya, saya juga jujur sama diri sendiri. Ya, banyak kita sama-sama belajar di sinilah. Ya. Na'udzubillah. Banyak diantara kita yang sholatnya masih terganggu. Bapak sekalian, ya. Jadi sholat itu kalau belum khusyuk, tanda-tandanya apa? Terburu, pengen cepat-cepat mengakhiri, selesai, betul kan? Nah, apa sekarang tanda-tanda orang yang sholatnya pengen cepat-cepat selesai, pengen buru-buru selesai? Apa tanda-tandanya? Yaitu ada getaran-getaran rasa. Siapa diantara ayah bunda, bapak ibu, adik-adik, bahkan sekalian di sini mungkin sama-sama introspeksi, ya, yang ketika sholat berjamaah, ya, di belakang imam, setelah imamnya membaca waladhdallin amin, kan diam tuh sebentar kan, muncul suara dari dalam dirinya, baca apa nih ya, baca apa nih ya, dak dikduk. Ketika imam membaca ayat yang sudah familiar di telinga kita, qul huwallahu ahad, yes, ada kayak perasaan senang gitu, karena udah tahu ujungnya kan, udah tahu durasinya, udah tahu kapan berakhirnya, ya kan. Tapi ketika imam sebaliknya membaca ayat yang agak asing di telinganya, atau kalaupun dia tahu itu ayat yang panjang, misalnya imam setelah amim itu baca Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain, waduh, Ar-Rahman, karena nggak tahu ujungnya kan, resah. Dan itu pun nggak berhenti, suara-suara dari dalam tuh muncul terus. Apa? Muncul menebak-nebak, mengharap-harap dan menebak-nebak apa? Bacaan imam itu seperti tadi waktu tahajud, ya. Itu kan ayat yang dibaca pada saat tahajud tadi kan. Ketika imam membaca ayat berikutnya, dia berharap imam itu suaranya memanjang dan merendah. Apa tadi lanjutan ayat tadi? Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain, apa tujuannya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kalau suara gitu tuh seakan-akan Allahu Akbar. Ternyata imamnya nyambung lagi. Marajal bahraini yaltaqiyan, ada. Ternyata nyambung. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Nah, muncul lagi harapannya. Fabi ai, yang ini kek. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang ini kek. Ternyata nyambung lagi. Yakhruju minhumal lu'lu'u. Waduh, ada. Tebakannya nggak ketebak gitu loh, nggak bener. Kejadian nggak begitu?
Astagfirullah, ya Allah, ampun, ya Allah, sholat kami masa kayak gini. Padahal sholat itu sebetulnya nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Kalau nikmat pengennya nambah apa enggak? Pengennya panjang apa sebentar? Kenyataannya pengen cepat selesai, ya Allah. Makanya Bu ada survei Bu, ya. Saat yang paling nikmat di dalam sholat, saat melakukan gerakan dan bacaan apa yang paling nikmat buat kebanyakan kaum muslimin? Pada saat kapan? Sujud. Masya Allah, semoga jadi ahli sujud semua ya. Kan tadi saya bilang buat kebanyakan kaum muslimin. Ternyata survei membuktikan gerakan dan bacaan yang paling nikmat dalam sholat adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dah. Astagfirullah, ya Allah, kayak gitu sholat kita. Ya Allah. Makanya di beberapa masjid itu ada sampai imam favorit. Kalau sekarang kan sudah rata-rata udah bagus kan, udah tetap kan ya. Kalau masjid yang belum ada imamnya secara tetap, itu tuh ada imam favorit. Ini saya ingat zaman masa kecil dulu nih, ini refleksi diri, jujur nih. Jadi kalau udah yang selesai iqomat itu selesai, yang maju nih siapa nih? Ketika yang maju udah tahu dia bacaan hafalan Qur'annya sedikit, udah tenang, dia nggak bakal baca panjang-panjang kok. Tapi ketika yang maju imam yang memang bacanya panjang, ya udah dia, udah lemes aja ya, udah. Ya Allah, Bu, tapi jangan khawatir Bu, jangan khawatir ya. Yang kayak begini bukan cuma kita. Ya, ini untuk membuat kita jadi lapang hati ya. Kenapa? Karena sahabat Nabi pun begitu. Nah, siapa Ibnu Mas'ud apa saya lupa tuh sahabatnya. Sholat tahajud sama Rasulullah SAW. Waduh, Rasulullah baca Al-Baqarah gitu loh, 2,5 juz. Ketika selesai baca wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Gitu kan? Allah. Ternyata nyambung ke surah Ali Imran. Alif Lam Ra. Ali Imran. Setelah selesai Ali Imran, ternyata nyambung lagi. Ya Allah. Masya Allah. Artinya apa? Ini sesuatu yang sifatnya psikologis, terjadi pada manusia manapun. Ini bukan salah atau benar atau baik, tapi kita belajar, perbaiki. Kita harus upgrade, nggak boleh kayak begini terus gitu loh. Ya. Ciri-ciri orang yang sholatnya pengen buru-buru selesai adalah apa? Dia pengen buru-buru mengakhiri. Padahal sesuatu yang nikmat itu apa? Pengennya lama, betul nggak? Ini analogi yang nggak bagus ya, sederhana. Dulu ketika saya masih remaja, sebelum kenal Islam dengan lebih jauh, sebelum masuk Rohis, saya dulu suka musik. Dulu Ebit yang paling saya senang, Ebit GAD. Ketika keluar album baru tuh, itu kalau pengen menikmati musik itu diapain Bu? Di rewind kan, puter. Kalau sekarang kan tinggal klik doang kan, puter lagi, ya nikmat. Aku ingin pulang, apa segala macam, diulang. Kalau yang nikmat itu pengennya terus diulang-ulang. Tapi kalau sebaliknya sesuatu yang gak nikmat, udah pengen cepat-cepat selesai. Itu yang terjadi. Nah kita nggak boleh kayak begitu. Mari sama-sama kita jujur. Oh iya, PR kita masih banyak ternyata. Udah seusia ini, sholat kita belum berkualitas, belum khusyuk. Astagfirullahaladzim. Bahkan Ibu, ada orang-orang yang saking sholat itu nggak nyaman buat dia. Dia ingin mengakhiri sholatnya, dia ingin buru-buru. Ketika dia sholat, itu ada yang mempengaruhi bukan hanya psikologinya, tapi fisiologinya pun nggak nyaman. Sampai-sampai ketika dia sholat, ada orang-orang, mungkin ada yang pernah pengalaman, mudah-mudahan sih enggak ya, atau setidaknya kalaupun nggak ngalamin, ngelihat. Ada orang yang, mohon izin saya contohkan, ketika dia sholat itu, di sujud yang terakhir, sebelum duduk tawaruk, itu dia melakukan gerakan yang kurang sesuai dengan sunnah. Apa yang dilakukan? Saya contohkan, mohon izin. Itu kaki kirinya udah dimasukin dulu ke bawah kaki kanan. Ya. Sehingga ketika yang bangun, langsung duduk, gak usah pakai tarik itu lagi. Apa itu namanya? Mencuri finish apa mencuri start itu? Mencuri finish. Kan harusnya kalau sujud itu kan kakinya berdiri kan? Ini udah masuk duluan ke bawah kaki kanan. Udah siap-siap nih. Ada yang begitu gak? Ada gak? Oh, angkat tangan jujur. Oh, waktu kecil. Oh, sekarang udah gede ya? Jujur, hebat. Keren, kamu keren. Sekarang udah enggak ya? Alhamdulillah, menikmati sholat. Ya Allah, padahal imamnya udah enak bacaannya, lembut itu kan, masih aja begitu. Aduh, rugi banget. Nah, mari sama-sama kita buka mata kita. Ramadan ini adalah proyek untuk memperbaiki sholat kita.
Makanya ya, yang ketiga juga harus kita hindari, jangan sampai kita tidak memelihara sholat kita. Ya. Tidak memelihara, ya niatnya. Kita tuh kalau niat sholat itu jangan sekedar sholat. Mulai sekarang kita mau ke masjid, mau sholat itu jangan cuma sekedar sholat. Niat apa? Sholat khusyuk. Khusyuk sholat. Ya. Gerakannya nggak terpelihara, kemudian bacanya nggak terpelihara, kebersihan kadang-kadang juga diabaikan, tempat, etika dan seterusnya. Nah, ayah bunda bapak sekalian yang muliakan, sayang waktu kita sudah lewat. Ya. Jadi sebenarnya nanti ada pembahasan tentang bagaimana tentang kunci sholat khusyuk, apa kuncinya. Kemudian nanti setelah kita belajar kuncinya, apa maknanya, ya. Kemudian selain makna sholat, kita juga akhirnya belajar tentang makna khusyuk. Ya, tadi makna sholat, makna khusyuk, dan sampai nanti pada puncaknya adalah kita belajar yang paling penting adalah struktur, hakikat sholat khusyuk. Kunci, makna sholat, makna khusyuk, hakikat khusyuk. Ini panjang ini, ya. Nggak bijaksana kalau saya teruskan sekarang. Dan nanti yang paling puncak adalah ketika kita belajar, kalau kita betul-betul serius ingin memperbaiki sholat, dimulai dari struktur dulu. Struktur sholat yang khusyuk adalah ketika kita membangun nilai-nilai ini di dalam sholat kita. Ya, struktur kekhusyuan sholat dibangun pelan-pelan. Ya. Saya tidak bisa jelaskan karena sudah makin siang, tapi jangan khawatir, saya sudah siapkan source-nya. Source-nya itu adalah program yang kami kembangkan, ya. Kami kembangkan di dalam platform, judulnya adalah Lezatkan Sholatmu. Oh, ini masih belum duplikat, sebentar. Saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian betapa sholat yang betul-betul khusyuk itu adalah ketika kita berusaha untuk belajar secara menyeluruh semua yang berhubungan dengan sholat. Ya. Oke, keep change. Ya. Nah, jadi program yang saya maksud itu adalah program Lezatkan Sholatmu. Ya. Sebentar, saya udah tutup soalnya programnya. Nah, ini Lezatkan Sholatmu. Mana ya? Lupa saya. Lezatkan. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini program yang saya kembangkan, kurikulumnya lengkap. Semua yang tadi saya jelaskan ada di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal join aja di program ini, dan sudah selesai memang programnya dari sebelum bulan Ramadan. Ya, ini juga berdasarkan riset, ya, survei di lapangan ternyata memang begini. Jujur orang tuh, oh iya rata-rata belum khusus sholatnya. Ya, berdasarkan riset dan kemudian akhirnya dibuatlah program bagaimana mencoba mentadaburi makna bacaan sholat. Ya. Silakan nanti dikaji saja. Ini sudah selesai, ada 15 kali pertemuan, ya, 15 kali pertemuan proyek sholat khusyuk ini, ya, sudah dimulai dari sejak bulan Januari sampai berakhir kemarin 10 Maret, baru selesai kemarin, ya, pekan lalu. Dan ini kurikulumnya tuh, dipretelin semua satu persatu, bacaan-bacaannya, makna gerakan-gerakannya, ya. Dikaji, diulas pelan-pelan, dan ini pun masih sifatnya kan memang keilmuan. Nanti proses pelatihannya kita akan buat program berikutnya, tunggu aja, ya. Dan ini juga sudah kita buat sedemikian rupa, kurikulumnya lengkap dan punya modul. Modulnya kebetulan kita ambil dari salah seorang ustadz, ya, Abu Usman Kharisman, yang mengajak kita mentadaburi bacaan sholat. Semua bacaan sholat itu satu persatu, kata per kata dipelajari. Selain tentang tips-tipsnya tuh, ya, apa arti takbir, doa istiftah, kita jadi paham artinya yang selama ini kita nggak pernah berikan perhatian untuk belajar makna sholat. Kita pelajari, inilah proyek yang sesungguhnya, dan inilah yang menjadi indikator keberhasilan Ramadan kita. Dan ibu-ibu sekalian, karena ini sudah selesai, ibu-ibu, bapak-bapak tinggal nikmatin saja source-nya dari pertemuan pertama, ya, sampai kepada pertemuan ke-15. Ini pertemuan kedua, ya, pertemuan ketiga. Tinggal di-download kalau memang mau di-download, tapi kalau mau diputar tinggal putar aja. Ya. Dan ini kita bukan cuma ngomongin tentang sholat, tapi ekosistem sholat khusyuk.
Ekosistem itu dibangun dari apa? Dari azannya, dari iqomahnya, berdiri ya, sebelum takbiratul ihram. Itu semua ekosistem yang ternyata didesain sedemikian rupa. Ya. Dan dari beberapa peserta, ada sekitar kemarin tuh yang tergabung di grup itu ada sekitar 350 peserta. Ya. Ada yang bilang, iya kita baru tahu ya begini ya. Ternyata baru ngelihat ada hubungan yang sangat erat. Dan ternyata itu yang membuat selama ini kita nggak bisa sholat khusyuk. Kenapa? Kita terpisah-pisah. Ya. Dan insya Allah kalau kita belajar ini, ya, setiap doa bahkan itu ada satu kali gerakan itu ada beberapa variasi doa, kita akan coba upgrade, ya, pemahaman kita tentang dua-duanya. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti tinggal di follow up, ya. Kalau selesai sekarang nanti nggak bisa ada upaya sendiri. Effort kita, tantangannya adalah setelah selesai kajian ini, yuk buat resolusi. Pokoknya sebelum bulan Ramadan ini berakhir, saya ingin bertekad kurikulum yang inti dari keberhasilan Ramadan yaitu takwa yang dilihat dari zikrullah, dan salah satu bentuk zikrullah yang paling utama adalah sholat khusyuk. Itu bisa saya jalani. Yang inilah disebut dengan meramadankan hidup. Ya harus lebih khusyuk. Demikian ayah bunda dan bapak yang memuliakan yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dan kita langsung praktek. Ya, sholat sunnah 2 rakaat, ya sudah masuk waktu duha atau waktu syuruk, ya langsung dinikmatin, ya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semua dan menjadi penyempurna ibadah Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dalam pertemuan yang indah seperti. Oh, ada yang bertanya, Bunda? Oh ya, silakan, monggo. Di ibu-ibu satu, di bapak ada satu. Ya, monggo silakan Pak. Ada mic-nya nggak? Oh ya, ada ayat Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Nama saya Burhan dari Pulau Gebang. Ahlan. Apa salahnya? Salah apa Ustaz? Kita umat Islam ini sudah sholat. Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ujung daripada itu tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Begitu juga kita puasa. Hakikat puasa lalakum tattaqun. Tapi secara global ini bencana kita menimpa kaum muslimin wal Indonesia ini nggak pernah berhenti. Satu urusan bencana belum selesai, ada lagi bencana yang lain. Tadi seperti yang tadi Ustaz sampaikan, ada yang orang Islam yang dia tahu sholatnya dan tahu ini dia masih KPK dan sebagainya. Salah apa Ustaz gitu? Yang salahnya apa gitu, Pak? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pertanyaannya dalam banget ini, filosofis ini. Ya, terima kasih ayah Anda. Kita jawab dulu ya, atau mau digabungin dulu? Boleh digabungin deh sekali biar siapa tahu nanti ada yang berkaitan ya. Tadi ibunda yang di belakang, yang mukena hitam dulu tadi yang pertama, izin ya. Nanti baru ibu yang ketiga, silakan. Ya, ibunda silakan ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar permohonan, itu bisa dibukukan nggak Ustadz? Apa ya? Tadi program tadi bisa. Oh, program tadi ya? Ya, bisa Ustadz bikin buku nggak supaya kita. Bikin bukunya? Ya. Iya. Karena kalau lewat itu buat beberapa orang mungkin nggak bisa buka itu di HP dia ya. Iya. Buku ya. Ya mohon itu saran, permintaan dari saya. Baik. Waduh, semangat sekali Bunda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ibu yang di depan tadi di tengah. Silakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bahagia banget hari ini saya dapat pencerahan dari Ustaz. Mudah-mudahan untuk saya pribadi dan semuanya akan mengimbas dan akan lebih baik lagi sholatnya. Amin. Yang saya akan tanyakan Ustaz, tadi Ustaz akan memberikan kiat-kiat kan ya, bagaimana agar sholat kita lebih baik. Walaupun subhanallah sulit untuk khusyuk 100%, tapi minimal itu memaksimalkan menjadi khusyuk. Nah itu saya lihat tadi Ustadz ada kan, cuma waktu yang tidak mengizinkan. Ya secara garis besarnya Ustadz berikan. Yang kedua usul saya, Ustadz mengadakan yang 9 pertemuan lagi itu untuk kita semua.
saya insya Allah mau ikut dan mungkin ibu-ibu bapak sini juga mau ikut. Jadi kapan lagi waktunya, teknisnya bagaimana Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakallahu khairan atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Pertanda Allah meridhoi majelis ilmu kita ketika kita merasa betul-betul mendapatkan hidayah dan pencerahan. Semata-mata bukan karena saya, tapi karena Allah sayang sama kita. Allah lembutkan hati kita untuk menerima hidayah ini. Baik, yang pertama ayahanda, pertanyaan yang sangat bagus. Apa salahnya dengan kita? Kita udah sholat dengan tekun. Nah, jawabannya sederhana. Ya. Pertama nih, dimensi yang pertama yang harus kita lihat adalah yang paling dasar, rumus yang dibuat oleh Allah di surat Al-Ma'un tadi. Fawailul lil musallin. Ya, kecelakaanlah buat orang-orang yang sholat. Di mana salahnya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sahunnya itu tuh yang menjadi pangkal dari segala hal yang membuat hidup kita menjadi susah. Selama sholat kita belum kita perbaiki, maka hidup kita juga nggak akan menjadi lebih baik. Itu rumusnya. Kalau pertanyaan salah, kita udah cuma merasa sholat, kita udah cuma tekun sholat, rajin sholat, nggak pernah ninggalin sholat, wah gitu. Ya, sama seperti simulasi tadi, kuku, cucu, susu, udah nggak ada masalah. Kita enteng aja kita nyebutin susu, padahal salah kan? Kurang lebih kayak gitu sholat kita juga. Nah, sekarang dimensinya berubah. Oh, ternyata belum khusyuk nih, belum khusyuk. Itu jawabannya. Nah, tapi supaya juga jangan sampai salah paham ya, tidak harus selalu musibah, ujian yang menimpa kita itu adalah merupakan keburukan buat kita. Boleh jadi justru Allah ketika menguji kita, menimpa kita dengan bencana, itu dibalik itu ada kebaikan. Jadi dimensinya berbeda. Kenapa? Bukankah di masa Rasulullah juga ada ujian, ada bencana? Ya. Dan itu kan tergambar kan, Rasulullah sampai menghadapi ujian yang sangat berat. Tapi itu dimensinya beda. Itu ada dimensi kesabaran. Ini kan kita dimensi sholat kan. Ujian itulah merupakan bentuk cintanya Allah. Ya. Dalam hadis dikatakan jika Allah mencintai hambanya maka ibtalahu, maka Allah akan memberikannya ujian. Jadi jangan pernah alergi dengan bencana dan ujian. Di satu sisi memang kita berintrospeksi bahwa musibah, masalah, ujian yang menimpa kita itu, keburukan yang kita adalah penyebab utamanya adalah diri kita sendiri. Ma asobaka min hasanatin faminallah, kata Allah. Kalau kamu mendapatkan kebaikan itu adalah betul-betul karena kasih sayang Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin, apa jawabannya? Famin nafsik, kamu yang salah. Itu betul, introspeksi. Oh, ada yang salah nih. Betul banget itu. Apa yang salah? Oh, ternyata jawabannya belum khusyuk. Ya. Tapi dimensi ini nggak boleh satu-satunya. Dipahami dulu dan dilengkapi juga dengan dimensi yang lain, bahwa ujian itu tidak selalu membawa kebaikan. Ya. Makanya Allah mengatakan asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik buat kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk buat kamu. Ya, coba Bapak kemarin ikut yang kultum tarawih gak? Yang tukang tempe itu nggak ikut ya? Nah, si tukang tempe itu, waduh dia sedih, tempenya nggak jadi. Ternyata dia karena bersabar, untungnya dia bersabar ya. Apa? Dia husnuzon. Ternyata di balik ujian itu, musibah itu Allah berikan kebaikan yang luar biasa. Nah, itu cuma sebegitu doang tuh. Ya. Makanya selalu dikaitkan antara sabar dengan sholat. Ya. Untuk bisa sholat khusyuk maka harus sabar. Kita tidak akan pernah bisa sholat khusyuk kalau nggak sabar. Nah, gitu ya. Baik, karena waktu siang, Ibunda, ya, saya sudah bertekad insya Allah, karena saya terus terang apa yang membuat saya prihatin adalah terutama karena pengalaman diri sendiri. Oh iya ya, dan begitu banyak keajaiban yang akan kita peroleh kalau kita memperbaiki sholat kita. Dan pengalaman ini yang ingin saya share. Insya Allah bismillah, mohon doanya. Saya belum bisa membuat program itu secara lebih intensif karena sekarang saya masih punya tugas. Tapi insya Allah bulan November ini jabatan saya selesai.
saya akan fokus ke pesantren untuk membuat program kursus, semacam kursus tadi yang Ibu bilang ya. Kita buat program intensif, bukan cuma sifatnya teoretik kayak gini, tapi kita akan ada latihan-latihannya, ada simulasi-simulasinya, ada worksheetnya kita buat ya, akan kita buat intensif. Nah, tapi buat bekal aja deh, betul, supaya ini juga tidak sampai blank banget. Saya cuma ingin menjelaskan apa yang tadi Ibu tanyakan, apa sih clue intinya yang membuat kita tuh bisa sholat khusyuk? Ternyata jawabannya adalah ketika kita memahami dasar dari sholat. Orang akan bisa sholat dengan khusyuk kalau dia bisa menjawab pertanyaan, ya, pertanyaan kenapa dia melakukan sholat. Ya. Ini jawaban ini pertanyaan penting yang harus kita jawab. Kenapa dia melakukan sholat? Dan strukturnya ada di sini. Ya, perhatikan di bagian paling bawah tadi struktur sholat khusyuk. Nah ini, ya. Ini simpel aja ya, mudah-mudahan langsung diambil intinya. Ya. Ridho ya, nggak apa-apa ya, saya jelaskan ini. Bismillah. Nah ini ya. Jadi kita baru bisa khusyuk dengan sholat dengan khusyuk kalau kita sudah mampu menjawab dasar, latar belakang, pondasi dari sholat khusyuk, yaitu berupa pertanyaan kenapa kita melakukan sholat. Ini yang paling pokok, yang paling utama. Kalau seandainya kita ditanya kenapa kita melakukan sholat, kan karena perintah Allah kan, betul kan? Tapi kenapa Allah memerintahkan kita sholat? Kenapa Allah nyuruh kita sholat? Kenapa disyariatkan hidup kita tuh harus sholat, tidak bisa lepas dari sholat? Pertama adalah karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kesadaran tentang banyak nikmat, ini pondasi utamanya. Yang kedua, ini agak cepat aja. Karena banyak dosa yang kita lakukan. Udah dikasih nikmat banyak, tapi kita masih lalai dari Allah, masih berbuat zalim, masih berbuat dosa. Yang ketiga, karena banyak masalah dan banyak hajat yang kita miliki. Dasarnya tuh ini. Sehingga ketika kita mau sholat, kita bawa apa? Bawa kesadaran kita tentang kebaikan-kebaikan Allah. Bawa kesadaran kita juga banyak melakukan kelalaian dan kezoliman kepada Allah. Bawa kesadaran bahwa kita tuh punya banyak masalah, punya banyak hajat yang kita hanya bisa gantungkan sama Allah. Dari situlah baru kemudian lahir apa yang menjadi pilarnya, ruh. Kata ulama, ruh sholat itu, khusyuk itu adalah kalau dia memiliki 3 rasa. Rasa apa? Yang pertama, tarik dari bawah. Dari kesadaran tentang banyak yang nikmat yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa, apa? Rasa apa? Rasa ya, sebelum syukur, rasanya dulu, yaitu rasa cinta, al-hub, rasa cinta. Semakin baik kan kita jadi semakin dekat kan, wah baik banget. Yang kedua, dari kesadaran tentang banyaknya dosa, tumbuh rasa takut. Yang ketiga, tumbuh rasa harap dari banyaknya masalah aja. Dan struktur ini yang dibangun, setiap sholat harus ada ini gitu loh. Masalahnya nggak ada struktur ini, nggak disetting, nggak dibangun, nggak diinstal gitu seluruhnya. Dari sinilah baru kemudian kita menjalankan sholat dalam artian yang sesungguhnya, yaitu ketika fungsinya sholat itu dijalankan. Apa fungsi sholat? Tadi Bapak menyebutkan sholat itu apa fungsinya? Lizikri, itu di Al-Quran betul dikatakan. Lizikri dengan melakukan 3 hal sekaligus. Ya, orang masih banyak yang mempersepsikan sholat itu untuk apa fungsinya? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bukan, itu bukan fungsi, itu apa? Implikasi, dampak. Tapi sholat kita lakukan, setiap kali kita melakukan sholat, lakukan apa fungsinya? Yang pertama, yang tadi, bersyukur. Mengingat Allah dengan cara bersyukur. Lizikrinya itu. Jadi setiap kali kita melakukan sholat, yang harus dimention ke jiwa kita, saya lagi mau bersyukur kepada Allah. Dan kalau bersyukur kepada Allah, harus jelas yang mau disyukurin apa, kenikmatan apa yang mau kita syukurin, yang mau kita ungkapin terima kasih sama Allah, harus dihadirkan, harus dibawa. Munculkan itu semua kebaikan-kebaikan kasih sayang Allah. Itu yang membuat sholat kita khusyuk. Itu yang membuat kita tuh betah berlama-lama dengan sholat. Yang kedua, apa? Bertaubat fungsinya. Kita sholat itu mau bertaubat. Jadi harus dimention yang mau ditaubatin apa? Bawa dosa-dosa. Kita akan makin nikmat ketika sholat itu betul-betul menghadirkan, membawa dalam alam bawah kita. Ya Allah, Engkau tahu saya banyak dosa, saya ingin minta ampun sama-Mu dengan sholat ini. Jadi sholat itu adalah ekspresi kita untuk meminta ampun. Dan yang ketiga, berdoa atau meminta tolong atau bertawakal. Kalau para ulama menyebutnya meminta tolong atau bertawakal. Termasuk doa, ya, menyandarkan. Nah, Bapak sekalian, yang menarik nih, ini menariknya. Kita ambil analogi yang sederhana.
bahwa kita akan mengingat Allah melalui 3 media ini. Lizikri tadi itu ya. Kita nggak akan bisa ingat Allah, kebesaran Allah kalau kita nggak menghadirkan ketiga ini. Tentang kebaikan-kebaikan Allah, tentang kerasnya siksa Allah, tentang kasih sayang Allah yang bisa mengabulkan permintaan. Nggak akan bisa ingat Allah. Nah, yang membuat kita ingat Allah adalah ketika kita betul-betul bisa menghadirkan ketundukan. Sesuatu itu dekat sama kita kalau kita tuh tunduk. Ya, gini, kita ambil contoh sederhana. Ayah bunda bapak sekalian, ya, kan khusyuk itu artinya adalah tunduk. Ya, kalau kita melatih keyakinan, melatih kesadaran dan melatih kebiasaan, harus dijadikan ini sebagai sesuatu yang terhujam dalam diri kita. Ya. Khusyuk itu artinya tunduk. Ya. Dan ketika tunduk, hati kita akan terpaut. Pertanyaannya adalah kita ambil analogi. Ya. Kita akan tunduk kepada sesama manusia. Pertama adalah ketika kita berhadapan dengan orang yang punya kedudukan tinggi dan sudah punya kedudukan tinggi, baik hati, betul gak? Orang itu akan kita anggap lebih, gitu kan? Ketika orang itu melakukan kebaikan sama kita akan berterima kasih. Gimana ekspresi kita terima kasih sama orang yang baik banget sama kita? Gimana ekspresinya? Terima kasih ya, makasih ya, gitu kan? Ya gak? Kita akan nunduk makasih. Bayangkan, aduh makasih, ya gak? Yang kedua, ini mohon maaf kalau gak cepat ya. Kita akan cenderung tunduk di hadapan manusia yang kita berbuat salah sama orang itu, betul? Ketika kita minta maaf setelah berbuat salah, gimana ekspresinya? Pak, maaf pak, ya lu nggak sengaja pak, gitu, ya gak? Yang ketiga, kita akan cenderung tunduk di hadapan orang lain kalau orang itu bisa menolong kita, membantu kita menyelesaikan masalah kita. Gimana ekspresi kita minta tolongnya? Please tolong, please saya bantu, gitu kan? Iya gak? Perhatikan baik-baik. Bukankah di dalam sholat kita tuh disetting untuk tunduk dengan ruku dan sujud? Bahkan kalau kita berterima kasih sama manusia cuma nunduknya sedikit doang kan, makasih pak, atau minta maaf pak, maaf, atau please tolong pak, gitu. Kita cenderung rendah di dalam itu. Nah, di hadapan Allah kita tuh disetting untuk rendahnya dengan cara yang dahsyat. Itu apa? Menundukkan kepala dan badan tubuh kita sekaligus dengan cara yang sangat dahsyat. Allahu Akbar, ruku. Seakan-akan kita menyerahkan leher kita untuk disembelih. Dahsyat kan? Dan yang kedua, bahkan bukan hanya dengan ruku, tapi dengan sujud. Allahu Akbar, jeger. Perhatikan ibu sekalian. Ini yang belum kita lakukan selama ini ketika kita sholat. Menghadirkan betapa tadabur gerakan sholat, khususnya ketika sujud itu begitu dahsyat. Di mana ketika kita sujud itu kita meletakkan anggota tubuh kita yang kita anggap paling mulia, paling terhormat. Yaitu apa? Wajah. Betul kan? Wajah ini representasi diri kita kan? Wajah ini yang budgetnya paling banyak kan? Skincare-nya berapa macam, Bu? Belum lagi, fotonya begini. Nggak ada orang yang selfie telapak kakinya, betul gak? Yang di selfie adalah wajahnya, gitu kan? Tapi wajah yang kita anggap mulia ini kita taruh di lantai, jeger. Yang diinjak oleh telapak kaki kita taruh wajah kita di situ. Coba bayangin betapa dahsyatnya salat ini. Tapi yang terjadi, perasaan rendah kita tuh nggak ada, belum tumbuh. Saya rendahkan wajah saya. Bahkan saking rendahnya kehormatan wajah itu, dia lebih rendah dari telapak kaki kita. Telapak kaki kita berdiri kan? Wajah kita nempel ke lantai, ganti telapak kaki kita berdiri. Ya Allah, sebegitu hinanya saya di hadapan Allah. Secara nilai, tapi rasanya yang belum tumbuh. Bahkan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu sekalian, ketika kita bersujud, itu bukan cuma wajah simbol kehormatan, simbol kemuliaan dalam diri kita adalah kepala, kecerdasan kita yang bikin kita bisa punya karir bagus, punya jabatan tinggi, akademiknya bagus, punya kekayaan. Itu kan karena kita punya kecerdasan kan? Tapi kita taruh di bawah, jeger. Dan saking rendahnya kepala kita itu, simbol kehormatan, lebih rendah dari apa? Mohon maaf, dari bokong kita. Bokong kita tempat keluar kotoran. Kita sendiri aja nggak seneng sama kotoran kita, bau, bentuknya juga jelek, itu kan? Jangan dibayangin, Bu. Ya pokoknya gitulah. Itu lebih tinggi dari kepala kita. Sayangnya perasaannya belum ada. Itu yang puluhan tahun kita lakukan. Padahal ketika kita sholat, ruku dan sujud itu harusnya ada getaran-getaran. Itu yang saya jelaskan di 15 pertemuan itu. Satu persatu, yaitu ketika kita ruku dan sujud kita seakan-akan mengatakan terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah ketika sujud.
Begitu juga ketika kita ruku dan sujud kita mengatakan, ya ampun ya Allah. Pernah lihat maling digebukin nggak, Bu? Maling digebukin itu sampai sujud-sujud, ampun gitu. Perasaan itu yang juga seharusnya kita hadirkan setiap kali kita sholat. Tapi belum terlambat. Allah masih kasih panjang umur kita, ya. Niat baiknya mudah-mudahan terkabul. Sementara ini program kursus yang secara langsung itu kan kemarin baru online ya, Bu ya. Baru online, pelajari dulu, modulnya juga sudah saya siapkan, videonya sudah ada, ya. Dipelajari sendiri, diulang. Jangankan ibu-ibu, Bapak, saya sendiri aja nih masih ngulang-ngulang kajian yang saya sampaikan. Oh, apa nih ternyata ketemu dikit-dikit terus naik lagi. Kerasa, Bu. Dan ini susah diungkapkan dengan kata-kata. Dahsyat. Yang harus kita bongkar pertama sekali bongkar mindset susu tadi itu, ya, seakan-akan nggak ada masalah dengan sholat kita, seakan-akan kita tuh udah cukup. Nggak, bongkar semua. Masih banyak yang kurang, masih banyak banget PR-nya. Jangankan meresapi maknanya, paham maknanya aja kita belum 100%. Kita udah tahu apa artinya takbiratul ihram. Allahu Akbar, tahu Allah Maha Besar. Baru tahu artinya doang, tapi belum tahu bagaimana rasanya Allah Maha Besar itu. Seperti apa rasanya? Belum tahu kita, belum bisa mengalami. Dan ini kan sifatnya experience, pengalaman. Setidak-tidaknya bertekadlah seperti tadi yang dilakukan oleh Ibu dan kita semua tadi, Bunda juga ya di belakang, ya. Bertekadlah. Allah ya akan melihat tekad kita, kesungguhan untuk betul-betul sholat lebih khusyuk dengan cara belajar, ya. Saya nanti akan update terus, tapi mungkin supaya nyambung informasinya, Ibu join aja nanti di grup, kan ada grupnya kan khusus kan. Silakan diklik di program tadi, apa tadi namanya, lezatkan sholatmu. Klik aja lezatkansholatmu.id, nanti akan muncul itu, ya. Gampang dicari kok. Nggak ada di Google, nggak ada. Oh, kalau gitu ntar saya kirim linknya aja ya, linknya ada. Atau bisa juga buka di YouTube-nya Cagar Foundation, atau cari di YouTube juga boleh, ya. Nanti biar bisa langsung diakses, dipelajari. Itu aja dulu deh. Sampai hari Ramadan terakhir, fokusin di situ dulu deh. Kita baca Quran udah banyak berjus-jus. Saya kira ya supaya lebih sempurna, pahami juga substansi dari Ramadan. Bukan cuma ngejar ritualnya, bukan cuma ngejar frekuensinya, bukan cuma ngejar kuantitasnya, berapa banyak yang kita baca. Tapi intinya tuh di sini Ramadan itu, takwanya tuh di sini. Ketika sholat kita bisa khusyuk. Ya, pelajari dalam sisa-sisa Ramadan yang kita nggak tahu berapa hari lagi, berapa lama lagi Allah izinkan kita ketemu Ramadan. Tapi insya Allah ini akan menjadi tonggak. Setelah Ramadan kita menjalankan proyek apa namanya? Proyek Ramadankan hidupmu. Yang salah satunya adalah khusyukkan sholatmu, lezatkan sholatmu. Nah, kalau tadi Bunda usul mau dibuatkan buku, saya terus terang termasuk orang yang nggak ingin mengedepankan ego. Ya, makanya saya pakai buku yang udah ada pakai aja, nggak apa-apa. Dia dapat pahala juga kok, gitu kan. Saya memang punya niat nulis buku, cuma karena kesibukan yang luar biasa, saya belum sempat. Ya udah pakai. Saya nggak ingin menonjolkan nama, menonjolkan diri, enggak. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan umat Islam. Dakwah yang sesungguhnya adalah ketika kita menyadari yang maju adalah semuanya, bukan namanya makin tenar, enggak. Saya nggak peduli itu. Tapi yang penting bisa ada kemanfaatan yang dirasakan, walaupun dengan sos yang sudah ada. Jadi saya nggak tunda, kemarin sebelum Ramadan langsung saya mulai, gitu ya. Gitu ya Bunda ya. Silakan nanti join di grupnya. Dan untuk sementara memang belum kita cetak. Tapi kalau Ibunda nanti bertekad untuk baca bukunya, Ibunda tinggal download, minta tolong anak atau cucu download buku tadi tuh ya, buku yang bentuk PDF, di print di tukang fotokopi. Kalau Ibunda pengen yang agak gede, fotokopinya yang A3 biar bisa dibaca. Ibu saya begitu, karena udah sepuh ya. Gimana? Minta fotokopinya yang gede biar dibaca. Memang beda, Bu. Antara orang yang belajar dengan yang nggak belajar beda. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Beda jauh ya. Demikian, mohon maaf kalau udah agak siang, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di forum yang indah seperti pagi hari ini. Kalaupun belum izinkan ketemu lagi seperti pagi hari ini, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhaqum mirabbikum falatakunana minal mumtarin. Fastabiqul khairat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.